Universitas Dongha adalah salah satu dari 3 universitas ternama di Korea. S.U Hyun masih bersekolah di sekolah ini sampai sehari sebelumnya ketika dia menjadi Sung-in di kehidupan masa lalunya. Tetapi, tidak di sini berapa kali aku harus memberitahumu, pria yang tampak seperti asisten dosen fakultas itu menjawab dengan gugup. S.U Hyun mengenalnya. Itu adalah asisten pengajar yang sama ketika dia belajar di sini. Itu sekolah ini, tapi nomor siswa 201413109, Kim Sung-in. Siswa ini bukan dari sekolah kami. Anda mungkin datang ke tempat yang salah akan lebih cepat bagimu untuk memeriksa ulang. Terbukti bahwa asisten pengajar sedang menahan amarahnya saat menjawab. Mungkin seharusnya begitu, karena dia membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang begitu menyita waktu. S.U Hyun hanya bisa berjalan dengan susah payah keluar dari departemen fakultas. Saat kelas berakhir, siswa berhamburan keluar dari kelas. Melihat ini membawa kemungkinan pemikiran ke benak S.U Hyun. Namun tidak ada yang tahu siswa bernama Kim Sung-in bahkan jika dia ingat wajah dan nama mereka. Itu tidak mungkin. Pikiran yang tiba-tiba membuat S.U Hyun mengeluarkan smartphone-nya. S.U Hyun membuka situs banknya dan memasukkan nama dan nomor penduduknya, yang kemudian membawanya ke halaman autentikasi. Hasilnya nama dan nomor penduduk tidak cocok. Hasilnya sama, tidak peduli berapa kali dia mencoba. Mungkinkah dia salah ingat? Tidak, itu tidak mungkin. S.U Hyun tidak akan bisa masuk ke Universitas Dongha jika dia bahkan tidak bisa mengingat nomor residennya. Apakah aku menghilang? Sulit dipercaya. Saat pikiran S.U Hyun menjadi kosong dan mendingin, langkahnya mengarah ke satu arah. Dia segera menuju ke rumah lamanya. S.U Hyun membunyikan bel pintu ke rumah lamanya di Pyeongchon, Anyang. Ding dong. Bel berbunyi. Jantung S.U Hyun mulai berpacu dan pikiran kosongnya langsung dipenuhi dengan pikiran rumit begitu pintu terbuka. Siapa ini? Itu adalah ibunya. Bukan ibu S.U Hyun, tapi ibu Kim Sung-in. Kenapa dia ada di rumah? Dia tidak akan berada di sebagian besar waktu kecuali 1 atau 2 hari dalam sebulan. Haruskah dia menganggap dirinya beruntung? Tapi S.U Hyun tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara di depan ibunya. Kamu siapa? Saya. S.U Hyun kemudian memaksakan wajah tersenyum dan bertanya apakah ada seseorang bernama Kim Sung-in di sini. Kim Sung-in. Tidak, saya tinggal sendirian di sini. Apakah Anda mungkin salah tempat? Seperti yang diharapkan, jawabannya tidak berbeda. Itu ibunya, bukan orang lain. S.U Hyun setengah berharap bahwa dia mungkin tidak mengingatnya. Dia sekarang yakin bahwa hidupnya sebagai Kim Sung-in tidak ada di dunia ini. Akhirnya sampai pada ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan ini lurus dalam pikirannya. Itu adalah salah satu kemungkinan yang ada dalam pikirannya. Itu benar, aku di sini. Seharusnya tidak ada aku yang lain sejak aku di sini. Lebih mudah untuk memikirkannya seperti itu. Jika demikian, ibu juga tidak akan mengingat S.U Hyun. Itu adalah perasaan yang canggung. Wanita yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi ibunya. Tapi kenapa? Dia tidak terlihat terganggu. Hanya dia yang merasa bingung. Jika begitu, seperti yang diharapkan, saya tidak bisa lebih dekat. S.U Hyun menundukkan kepalanya dan membungkuk. Sepertinya aku telah menemukan tempat yang salah, saya minta maaf. S.U Hyun meninggalkan tempat itu dan menuju kota dengan hati yang terikat. Dia perlahan-lahan menjadi tenang saat dia berjalan di sepanjang jalan yang sibuk. Saya Kim S.U Hyun. Ada pertanyaan yang telah dia tanyakan berkali-kali selama sebulan terakhir, apakah saya S.U Hyun atau Sung-in? Dan jawaban atas pertanyaannya akhirnya datang. Aku sekarang. S.U Hyun. Dia mengulangi ini berkali-kali di kepalanya agar tidak goyah olehnya dan untuk menghindari kebingungan. Entah dari mana, dia mendengar suara Shin S.U Yeong. Saya tidak akan bertanya mengapa Anda mencoba untuk berubah. Hanya saja jangan tersesat dan jangan pergi terlalu jauh dari rumah. Mengapa dia mengatakan itu? Sekarang dia sepertinya mengerti. Shin S.U Yeong merasa cemas. S.U Hyun menyadari bahwa dia juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang dia alami sekarang, bahwa dia mungkin pergi ke suatu tempat yang lebih jauh, bahwa dia mungkin pergi ke suatu tempat yang jauh dan tidak kembali sama sekali. Dia menampar kedua pipinya dengan keras dengan tangannya. Itu membangunkannya. Dia tidak lagi terikat dengan kehidupan masa lalunya. Tidak ada yang mengingatnya dan tidak ada lagi yang bisa dia tinggalkan atau sesali. Tidak hanya satu. Mata S.U Hyun tenggelam saat dia mulai berjalan.
Fafnir. Bukan dari masa lalu, tapi masa depan. Tidak lebih tepatnya sesuatu yang akan dia temui di masa depan. Jika sekarang tahun 2018, Fafnir akan muncul suatu hari nanti dan dunia ini akan runtuh. Jika ini adalah dunia di mana Kim Sung In tidak ada, maka dunia ini hanya akan menjadi lebih buruk, tidak lebih baik. Artinya, jika dia tidak melakukan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, S.U. Hyun mengamati sekelilingnya sambil berjalan di jalan-jalan yang sibuk. Langit berwarna biru. Berada di lanskap yang ramai dan hidup sepertinya membuat seseorang merasa sangat bersemangat. Sampai saat ini, dia tidak akan menyangka bahwa dia akan melewatkan momen ini. Dalam lanskap ini, dalam pengaturan ini, dia ingin melindungi masa depan yang akan dia jalani. Untuk melakukan itu, Tama. S.U. Hyun menoleh dan bergumam sambil melihat jauh ke cakrawala. Aku harus menderita untuk sementara waktu. S.U. Hyun naik bus dan tiba di rumah. Tidak sulit menemukan jalan kembali. Sambil bersiap untuk dipulangkan, dia mencatat alamat rumahnya terlebih dahulu. Apartemen semi basement 2 kamar. S.U. Hyun memasuki rumah dengan perasaan canggung. Klik begitu S.U. Hyun masuk setelah membuka pintu. Dengan kuncinya, dia bisa melihat ruang tamu kecil dan 2 kamar sekaligus. Itu tidak terlalu kecil untuk 2 orang untuk hidup, tapi jelas bahwa mereka tidak begitu kaya karena itu adalah semi basement. Sepertinya dia belum kembali. Saat itu sore hari. Meskipun sudah waktunya bagi pekerja kantor untuk pulang kerja, Shin S.U. Yeong belum kembali. Dia biasanya berakhir terlambat. Saya pikir kita mungkin makan malam yang terlambat. Masih ada waktu. S.U. Hyun pergi ke tempat yang tampaknya menjadi kamarnya berdua. Di sebuah ruangan kecil seluas 10 meter persegi, S.U. Hyun duduk di tempat tidur yang menempati setengah dari ruang itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya, itu tidak terasa asing. Perasaan aneh datang padanya. Itu adalah rasa lega dan nyaman yang berbeda dibandingkan ketika dia tinggal di rumah sakit. Sepertinya tubuhnya mengingat tempat ini. Menarik diri bersama-sama. Dia cukup terpengaruh oleh Shin S.U. Yeong. Itu tidak dengan cara yang salah. Sebaliknya, dia menyukai kenyamanan, kelegaan, dan kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi mulai sekarang, emosi ini akan menjadi racun baginya. Memukul S.U. Hyun menampar kedua pipinya dengan keras. Tenangkan dirimu, gumamnya berulang kali dalam benaknya. Mulai sekarang, aku akan kembali sebagai Sung In. Dia telah hidup sebagai S.U. Hyun selama sebulan terakhir dan akan tetap seperti itu di masa depan. Tapi selain itu, sebagai kebangkitan ajaib, tidak ada orang lain yang bisa mengejar Kim Sung In. Aku sekarang. Seolah melantunkan mantra, S.U. Hyun terus bergumam dalam pikirannya. Sung In. Saat mantra itu akhirnya mengendalikan S.U. Hyun. Suara mendesing tangan S.U. Hyun terentang ke depan dan menggenggam tangan yang terbuka lebar dengan erat. Meninggal dunia. S.U. Hyun membuat air mata di udara dan sebuah ruang terbentuk. Sebuah pintu dibuat sedemikian rupa sehingga hanya S.U. Hyun yang bisa melihatnya. Langkah-langkah S.U. Hyun berjalan menuju pintu. Dan setelah mengambil langkah pertama, pemandangan berubah di depan mata S.U. Hyun. S.U. Hyun membuka matanya. Ruang putih kembali padanya. Tempat yang familiar, yang pernah dia lihat sebelumnya. Perasaan hangat dari sebelumnya mereda dengan cepat. Mata S.U. Hyun berubah menjadi mata dari kehidupan masa lalunya. Selamat datang di Menara Ujian. Kim S.U. Hyun. Itu dimulai. Menara Ujian. Tempat yang biasa disebut sebagai jurang maut oleh orang luar. Mereka yang melewati lantai pertama akan dapat memperoleh kemampuan mereka dan menjadi pembangun ajaib. Tentu saja itu hanya langkah pertama, tetapi penampilan itu juga setara dengan level kebangkitan Magical Awakener. Jika demikian, bagaimana seseorang bisa memasuki menara ujian? Belum ada persyaratan pasti yang dinyatakan, dan itu sama untuk S.U. Hyun ketika dia masih Sung In yang hidup di masa depan. Itu sedemikian rupa sehingga orang akan tahu kapan saatnya tiba. Bagi S.U. Hyun, saat dia membuka matanya dalam kehidupan ini, dia menyadari metode memasuki menara ujian. Tidak, lebih tepatnya, sepertinya dia ingat cara memasukinya. Kehidupan masa lalunya memiliki pengaruh positif. Namun S.U. Hyun menunda awal persidangan sampai sekarang. Dan satu-satunya alasan, dalam kondisi terbaik, selama sebulan terakhir, S.U. Hyun telah dirawat di rumah sakit. Dia telah menunggu tulangnya yang patah sembuh dan kesehatannya pulih sepenuhnya. Tubuhnya sekarang telah pulih sepenuhnya. Selama dirawat di rumah sakit, dia juga melakukan pelatihan rehabilitasi sendiri. Dia yakin bahwa ini sudah cukup.
Ayo mulai, Kim So-hyun, cobaan dimulai sekarang. Pilih tingkat kesulitan. Level 1-10 saat level naik, tingkat kesulitan meningkat dan hadiah untuk menyelesaikan setiap level menjadi lebih baik. Penjelasan untuk persidangan muncul di depan mata So-hyun. Uji coba dibagi menjadi total 10 level. Level yang paling mudah diatur dimulai dari level 1 dan kesulitannya akan mencapai titik tertingginya di level 10. Itu adalah pertanyaan yang sulit. Tidak ada jawaban yang benar. Dan karena tidak ada jawaban yang salah, itu bahkan lebih sulit untuk memilih level 1 dan menyelesaikan level dengan sempurna, atau memilih level yang lebih tinggi dan mengikis level tersebut. Pilihan terserah padanya. Dan tingkat 10 pilihan So-hyun sudah dibuat. Anda telah memilih level 10. So-hyun telah memilih level 8 di kehidupan masa lalunya. Itu cukup sulit, dan seberat itu, karunia itu cukup bermanfaat. Cobaan tidak dimulai dengan mudah. Tetapi, tidak cukup hanya dengan ini. Tower of Realms tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak lantai yang ada di dalam menara kolosal ini. Begitulah cara itu dikenal sebagai tidak ada habisnya. Tetapi naik ke lantai yang lebih tinggi tidak berarti bahwa seseorang dianggap lebih kuat. Ada kasus di mana beberapa kebangkitan ajaib yang hanya menyelesaikan beberapa level lebih kuat daripada mereka yang menyelesaikan lusinan level. Itulah perbedaan saat menyelesaikan level dan tingkat kesulitan Tower of Realms. Risiko tinggi, pengembalian tinggi. So-hyun berpikir saat dunia mulai runtuh. Apa yang akan terjadi jika dia memilih tingkat kesulitan yang lebih besar? Bagaimana jika dia mengambil rute yang lebih sulit? So-hyun segera menyesali pilihannya untuk pertama kalinya. Kali ini, begitulah cara dia mengambil keputusan saat itu. Level 10 dari lantai pertama Tower of Realms akan dimulai.